Huh? 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 Laban al Yao Red. Itau mania. Itau mania. Itau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek hadiran kalian semua. Baiklah, pertama Debbie, Hadir Pak. Azra, Hadir Pak. Saskia, Hadir Pak. Fitri. Hadir Pak. Baik, semuanya hadir ya. Tadi Bapak cek hadiran kalian kayaknya jawabnya kayak kurang semangat gitu deh. Bapak mau dong kalian semangat, kayaknya harus bikin ice breaking nih. Oke, Bapak akan tunjuk salah satu siswa dari kalian yang akan memandu ice breaking biar kalian semangat. Bapak akan pilih Azra deh. Azra boleh maju untuk memimpin ice breakingnya. Boleh Pak. Oke teman-teman semuanya, di sini Azra akan memimpin kalian semua SPK. Teman-teman boleh berdiri semuanya. Di sini Azra akan bertepuk semangat. Teman-teman boleh mengikuti Azra. Tepuk semangat. Semangat. Oke, teman-teman boleh ulang. Tepuk semangat. Semangat. Kok teman-teman nggak semangat sih? Azra ulang lagi ya. Ini harus semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih teman-teman. Baiklah anak-anak semuanya, pernahkah kalian membaca atau mendengar seseorang untuk menyampaikan topik? Misalnya tentang menjaga lingkungan atau media sosial. Nah, mungkinkah seseorang harus menyatakan alasan atau fakta agar menyampaikan pendapatnya? Baiklah anak-anak semuanya, kemampuan untuk menyampaikan pendapat dengan alasan atau sesuai fakta itu dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Misalnya saat berdiskusi, berorganisasi, ataupun tugas sekolah. Baiklah anak-anak semua, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri atau struktur teks eksposisi, serta kalian akan menganalisis teks eksposisi dengan baik. Baiklah, Bapak akan menjelaskan setiap pengertian, ciri-ciri dan struktur. Kalian harus memperhatikannya agar kalian dapat memahami hal tersebut. Baiklah anak-anak semua, di sini Bapak akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Pertama-tama itu Bapak akan menjelaskan tentang definisi teks eksposisi. Eksposisi itu adalah sebuah teks yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi disertai pendapat atau disebut dengan argumen. Nah, penulis secara logis dan sistematis dengan tujuan memberikan penjelasan kepada pembaca agar dapat memahami suatu masalah atau isu tertentu. Baiklah anak-anak semua, di sini ada ciri-ciri teks eksposisi memiliki 4 ciri-ciri utama. Yang pertama adalah bersifat faktual, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalian ada tahu nggak apa itu faktual, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan? Tidak. Oke, Bapak akan menjelaskan tentang ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah faktual. Faktual itu adalah berbasis kenyataan, di mana suatu informasi itu murni dari suatu kejadian atau peristiwa nyata tanpa khayalan atau asumsi belaka. Dan yang kedua itu adalah informatif. Informatif itu adalah menambah wawasan, di mana disusun untuk menambah wawasan atau pengetahuan secara mendalam. Dan yang ketiga adalah dipertanggungjawabkan. Data dapat dibuktikan atau didukung dengan data yang valid dan benar.
Baiklah, selanjutnya itu adalah mengandung argumen atau pendapat yang didukung data atau fakta. Dan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna lugas. Di mana ketika dalam membuat teks eksposisi itu kita tidak harus memakai kata-kata yang ada di kamus dan tidak memakai kata-kata yang tidak penting. Dan yang terakhir adalah menyampaikan isu atau permasalahan yang aktual dan relevan. Baiklah, di sini selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama itu adalah tesis, yang merupakan bagian pembuka yang berisi pernyataan umum atau sudut pandang penulis terhadap suatu topik, suatu permasalahan atau topik, berisi pendapat awal, pernyataan tegas penulis dan memperkenalkan topik. Selanjutnya adalah rangkaian argumen, yang merupakan bagian isi yang membuat argumen-argumen pendukung tesis disertai fakta, data ataupun contoh. Nah, terdiri atas beberapa paragraf argumen didukung bukti yang jelas dan logis. Yang ketiga adalah penegasan ulang bagian penutup yang menegaskan kembali tesis dan memberikan kesimpulan atau rekomendasi atau mengulang poin utama dan memberikan penguatan dan ajakan kepada pembaca. Baiklah, selanjutnya itu adalah kaidah-kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah itu penjelasannya contohnya itu seperti kata teknis atau disebut dengan istilah, kata yang berkaitan dengan bidang tertentu atau disebut dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Misalnya contohnya itu globalisasi, inflasi, polutan, ekosistem, dan literasi. Dan yang kedua itu adalah konjungsi argumentatif atau disebut dengan kata hubung yang digunakan untuk memperkuat argumen karena, sebab, oleh karena itu, dengan demikian, ataupun meskipun. Itu adalah contoh-contoh konjungsi argumentatif. Dan yang ketiga adalah kata kerja mental atau disebut dengan kata kerja yang menyatakan aktivitas pikiran atau perasaan, memahami, menyadari atau mengharapkan, menganggap, meyakini. Itu adalah contoh kata kerja mental. Nah, yang terakhir itu adalah nomina atau pronomina atau disebut dengan kata benda. Nah, kata nomina atau pronomina ini adalah yang merujuk pada konsep atau orang. Ya, contohnya itu seperti pemerintah, masyarakat, lingkungan, maupun mereka dan kita. Baiklah, selanjutnya itu Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah jenis eksposisi ilustrasi yang menggunakan analogi untuk menjelaskan suatu konsep. Yang kedua adalah eksposisi definisi yang menjelaskan pengertian sebuah konsep secara mendalam. Dan yang ketiga adalah eksposisi proses, di mana menguraikan tahapan atau proses suatu kejadian. Dan yang terakhir adalah eksposisi perbandingan, misalnya membandingkan dua atau lebih hal untuk menemukan persamaan atau perbedaan. Baiklah anak-anak semua, selanjutnya itu Bapak akan menjelaskan. Kita udah sampai ke contoh teks eksposisi. Nah, di sini Bapak membuat sebuah cerita tentang pentingnya membaca buku. Nah, di sini Bapak akan mau kalian mencari tentang tesis, argumentasi, dan penegasan ulang dari cerita tersebut. Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian. Bapak akan tunjuk Fitri. Nah, Fitri akan harus mencari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang dari cerita tersebut. Baiklah, kepada Fitri dipersilakan. Baik, jadi tesis itu dari membaca buku merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perkembangan intelektual dan karakter seseorang. Argumentasi, rangkaian pertama, membaca buku memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca. Menurut penelitian, seorang yang rajin membaca memiliki kosakata yang jauh lebih kaya dibandingkan yang jarang membaca. Kedua, membaca buku melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis. Saat membaca, otak aktif memproses, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Ketiga, membaca buku fiksi terbukti meningkatkan empati karena pembaca dapat memposisikan diri sebagai tokoh dalam cerita. Penegasannya lagi. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari. Pemerintah, sekolah, dan keluarga perlu bersinergi menciptakan budaya membaca yang kuat demi kemajuan bangsa. Oke, bagus Fitri. Jawaban dari Fitri itu semuanya benar tentang tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Baiklah, pada Fitri pasti udah paham ya tentang teks eksposisi ini. Mungkin teman-teman sekalian atau murid-murid sekalian. Oke, pada Fitri jawabannya benar semua ya, dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang.
Nah, dari Fitri pun udah tahu pasti tentang pengertian, ciri-ciri dan struktur teks eksposisi. Pasti murid-murid sekalian juga udah paham ya. Oke, baiklah. Kalau udah paham, Bapak akan memberikan sebuah tugas tentang teks eksposisi agar kalian dapat memahami secara mendalam apa itu teks eksposisi. Baiklah, di sini Bapak akan memberikan tugas latihan untuk kalian agar dapat memahami tentang teks eksposisi secara mendalam. Nah, tugasnya ini kalian secara berkelompok. Ada 4 orang nih. Bapak akan bagikan 2 kelompok. Nah, satu kelompok itu akan diberikan tugasnya masing-masing. Nah, kalian boleh mengerjakannya sekarang. Merupakan istilah yang berkaitan dengan kemaritiman. Merupakan pernyataan pendapat atau gagasan utama. Udah nih. Oke, baiklah, di sini Bapak akan menunjuk salah satu orang untuk maju ke depan untuk membaca hasil diskusinya atau hasil jawabannya. Bapak akan menunjuk pada Saskia, dipersilakan maju untuk membaca hasil diskusinya. Pada Saskia dipersilakan. Nama tim. Teks eksposisi. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki laut luas dan kaya akan hasil alam. Karena itu, laut harus dijaga agar tetap bermanfaat bagi masyarakat. Di desa pesisir, seorang anak bernama Rian memiliki banyak sampah di pantai sehingga ikan semakin sedikit. Ia bersama warga mulai membersihkan pantai dan melarang penangkapan ikan yang merusak laut. Setelah beberapa waktu, laut kembali bersih dan hasil tangkapan nelayan meningkat. Kisah tersebut menunjukkan bahwa menjaga laut sangat penting. Jika laut dirawat dengan baik, maka kehidupan masyarakat pesisir akan menjadi lebih sejahtera. Tesisnya, Indonesia adalah negara maritim yang memiliki laut luas dan kaya akan hasil alam. Karena itu, laut harus dijaga agar tetap bermanfaat bagi masyarakat. Argumennya, di desa pesisir, seorang anak bernama Rian melihat banyak sampah di pantai sehingga ikan semakin sedikit. Ia bersama warga mulai membersihkan pantai dan melarang penangkapan ikan yang merusak laut. Setelah beberapa waktu, laut kembali bersih dan hasil tangkapan nelayan meningkat. Penegasan ulangnya, kisah tersebut menunjukkan bahwa menjaga laut sangat penting. Jika laut dirawat dengan baik, maka kehidupan masyarakat pesisir akan menjadi lebih sejahtera. Kegiatan keduanya, identifikasi kaidah kebahasaan. Temukan contoh penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi yang kamu baca. Kaidah kebahasaannya kata teknis, kutipan dari teks. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki laut luas dan kaya akan alam. Penjelasannya, kata maritim, laut, pantai, nelayan merupakan istilah yang berkaitan dengan kemaritiman. Konjungsi argumentasi, kutipan dari teksnya, karena itu laut harus menjaga agar tetap bermanfaat bagi masyarakat. Penjelasannya menghubungkan sebab, akibat, dan hubungan logis dan argumentasi. Kaidah kebahasaan kata kerja mental, kutipannya, Rian melihat banyak sampah di pantai. Penjelasannya, kata melihat menggambarkan proses berpikir, memahami atau menyadari suatu keadaan.
ketiga, refleksi. Soalnya, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi menurutmu? Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan yang disertai fakta dan argumen untuk menjelaskan suatu informasi kepada pembaca. Yang kedua itu, apa perbedaan antara tesis dan penegasan ulang? Tesis merupakan pernyataan pendapat atau gagasan utama yang disampaikan kepada teks, sedangkan penegasan ulang adalah pernyataan kembali pendapat tersebut pada akhir teks sebagai kesimpulan. Yang ketiga, berikan satu contoh konjungsi argumentatif yang kamu temukan dalam teks. Salah satu konjungsi argumentatif dalam teks adalah karena itu. Baiklah, pasti kalian semua udah paham tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksposisi. Bahkan kalian udah mengerjakan tugas latihan dari Bapak. Bapak akan mengecek tugas latihan dari kalian. Sebelum itu Bapak akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua, biar kalian lebih paham secara mendalam. Bapak akan tunjuk salah satu dari kalian kepada Debbie. Apa itu pengertian teks eksposisi? Baiklah, kau awas bodoh, mau ngapain di situ? Aku mau baca. Baiklah, teks eksposisi itu adalah teks yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi yang disertai pendapat, bisa disebut juga argumen. Penulis secara logis dan sistematis dengan tujuan memberikan penjelasan kepada pembaca agar dapat memahami suatu masalah atau isu tertentu. Oke, betul dari jawaban Debbie tentang pengertian teks eksposisi. Selanjutnya Bapak akan bertanya tentang struktur teks eksposisi. Bapak akan bertanya kepada Saskia. Saskia, dipersilakan. Yang pertama itu ada tesis bagian pembuka, yang kedua ada rangkaian argumentasi bagian isi, dan yang terakhir itu penegasan ulang bagian penutup. Oke, jawaban dari Saskia itu benar tentang struktur teks eksposisi. Selanjutnya Bapak akan bertanya kepada Azra, apa itu ciri-ciri dan kaidah teks eksposisi? Ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama bersifat faktual, informatif, dan dapat bertanggungjawabkan. Yang kedua, mengandung argumen atau pendapat yang didukung data atau fakta. Yang ketiga, menggunakan kata-kata dinatif bermakna lugas. Yang keempat, menyampaikan isu atau permasalahan yang aktual dan relevan. Selanjutnya, kaidah itu ada 4. Kata teneksi, kata argumen. Selanjutnya, kaidah itu ada 4. Yang pertama, kata teneksi disebut istilah. Yang kedua, konjungsi argumentatif disebut kata hubung. Yang ketiga, kata kerja mental disebut kata kerja. Yang keempat, nomina atau pronomina disebut kata benda. Baiklah, jawaban dari Azra itu sudah benar semua dari ciri-ciri dan kaidah. Selanjutnya yang terakhir Bapak akan bertanya kepada Fitri, apa itu tentang jenis-jenis teks eksposisi? Baik, jenis-jenis teks eksposisi itu yang pertama ada eksposisi ilustrasi, yang kedua ada eksposisi definisi, yang ketiga ada eksposisi proses, dan yang keempat ada eksposisi perbandingan. Baiklah anak-anak semua, mungkin segitu saja yang bisa Bapak jelaskan tentang teks eksposisi. Semoga anak-anak semua paham secara mendalam tentang teks eksposisi. Baiklah, di sini Bapak akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu kita mari berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa dimulai.